Tidak semua orang yang punya kesempatan untuk hadir beribadah di rumah Tuhan seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita hadir dalam ibadah ini, itu semata-mata karena kita sadar kita hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dengan semangat dan dengan sukacita kita bacakan firman Tuhan ini dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah buka kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, silakan Bapak Ibu Saudara katakan amin. Kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah yang di setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini, saya beri tema untuk kita renungkan dan pelajari bersama-sama, yaitu rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya bacakan ini awal mulanya dalam sejarah ditunjukkan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel Yahudi yang ada di pembuangan kerajaan Babel. Karena bangsa Israel Yahudi atau kerajaan Israel Yehuda ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel, dan mereka, yaitu umat Israel Yahudi, diangkut ke negeri Babel, sehingga di sanalah mereka mengalami pembuangan. Bapak Ibu Saudara, dibuang ke bangsa asing, ke bangsa lain. Mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Oleh karena bangsa Israel Yehuda pada waktu itu mereka tidak taat kepada firman Allah, sehingga mereka menerima hukuman lewat bangsa Babel yang menaklukkan kerajaan Israel Yehuda, sehingga bangsa Israel Yehuda rakyatnya dibuang ke negeri Babel pada waktu itu. Tetapi apakah Tuhan pada waktu itu tidak setia kepada bangsa pilihannya? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita saat ini bahwa kendatipun umat Israel Yehuda di negeri pembuangan, di negara bangsa lain, tetapi Tuhan masih bekerja untuk menetapkan sebuah rancangan bagi bangsa Israel, sekalipun mereka mengalami penderitaan dalam masa pembuangan di Babel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami masa yang sulit, masa yang sukar. Terkadang masa yang sukar atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ada dua hal yang menjadi kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, bisa oleh karena Bapak Ibu Saudara melakukan dosa yang jahat kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara menerima masalah itu, sehingga masalah itu menjadi hukuman sebagai teguran untuk Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara terbukti melakukan perbuatan dosa. Itu kemungkinan yang pertama. Masalah itu bisa berupa sakit penyakit, masalah itu bisa terjadi dalam keluarga, bisa dalam hal ekonomi, bisa dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah terkadang itu bisa menjadi hukuman dari Tuhan ketika kita terbukti melakukan kesalahan dan dosa yang jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu kemungkinan yang pertama. Dan itu juga yang dialami oleh bangsa
pembuangan Babel. Karena mereka memberontak, tidak taat pada Tuhan, makanya Tuhan hukum mereka lewat hal itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, masalah terjadi dalam hidup kita yang menjadi masa yang sukar, masa yang sulit dalam hidup kita. Itu Tuhan izinkan terjadi untuk menjadi ujian iman yang mendewasakan kerohanian kita. Tuhan mau melihat apakah di masa yang sulit, ketika masalah terjadi dalam hidup kita masih mau setia menyembah Tuhan? Apakah kita mau semakin lebih dekat kepada Tuhan? Apakah kita masih mau untuk mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih mau untuk tetap percaya kepada Tuhan ketika masalah itu terjadi untuk menguji iman kita? Bapak Ibu Saudara, Abraham pun mengalami ujian iman. Ayub mengalami ujian iman. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tertulis di mana masalah yang mereka alami menjadi ujian iman bagi kerohanian iman mereka. Tetapi karena mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan adalah Dia menempatkan rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Itulah yang tadi kita baca dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan kita di masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ujian iman lewat masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk iman kita, untuk mendewasakan iman kerohanian kita, supaya kita bertumbuh dalam iman dan supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kita ketika kita mengalami masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menyadari masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan izinkan terjadi untuk menegur kita karena kita terbukti melakukan dosa. Mari kita mau bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah Tuhan izinkan terjadi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar terjadi dalam hidup kita, sebagai ujian iman untuk membentuk kerohanian kita, untuk mendewasakan kerohanian kita, marilah kita semakin lebih dekat kepada Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika masalah terjadi dalam hidup kita. Mau seberat apapun masalah itu terjadi, tetaplah setia untuk membangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Semakin lebih setia menyembah Tuhan Yesus dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Niscaya pastilah Tuhan Yesus akan memulihkan kita, karena Dia menetapkan rancangan damai sejahtera untuk hidup kita yang memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, silakan dipotongkan. Kehidupan kita ada dalam rancangan Tuhan dan dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan dan berserahlah sepenuhnya kepada rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Inilah inti dari kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah setia, percaya kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya dalam rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera yang memulihkan hidup kita. Amin. Untuk sabda firman Tuhan ini kita berdoa.